see is you. I lift my hands, I bring my soul. Timotius 4 ayat 8 berkata, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oleh sebab itu Tuhan, pada sore hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami melihat ibadah ini bukan sebagai beban. Kami melihat pelayanan kami pada hari ini bukan sebagai beban maupun rutinitas. Namun kami melihat semua pemberian daripada Tuhan sebagai satu kesempatan untuk kami yang ambil yang terbaik Tuhan. Kami percaya kalau kami diizinkan untuk datang ke tempat ini, itu bukan karena keinginan kami atau bukan karena sesuatu hal yang lain, tetapi karena Engkau mengumpulkan kami di tempat ini pada sore hari ini Tuhan. Supaya setiap telinga di tempat ini mendengarkan firman Tuhan. Dan lewat firman Tuhan yang kami dengar, hati kami diubahkan Tuhan. Sehingga ketika kami keluar dari tempat ini tidak sama seperti kami datang, namun kami keluar, kami membawa satu kemenangan, kami membawa satu keyakinan, kami membawa jawaban doa dari setiap pergumulan kami Tuhan. Izinkan kami pada sore hari ini datang kepada Tuhan, sama seperti Maria, duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan baik,
Sehingga kami meletakkan semua yang mengganggu hati kami, yang mengganggu pikiran kami memberikan hati kami fokus kepada Tuhan sama seperti Maria. Sehingga Engkau berkata kepada Maria bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik yang diambil daripadanya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan pada sore hari ini. Kiranya Kau mengurapi setiap telinga, pikiran dan hati di tempat ini. Supaya firman Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, supaya kami dapat sesuatu hari ini. Minimal ada satu poin, satu rema, satu ayat yang bisa kami bawa pulang dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya kami keluar dari tempat ini, bukan hanya sebagai pendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan juga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama yang percaya kita mau katakan, amin. Silakan duduk saudara, shalom. Puji Tuhan. Tema di bulan Juni berbicara mengenai jadi sahabat Tuhan yang tulus. Dan ini menjadi tema firman Tuhan saya pada sore hari ini kepada kita semua saudara. Dan sama-sama kita mau melihat dari Mazmur 25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi kalau kita menjadi sahabat Tuhan dikatakan orang yang bergaul karib dengan Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Jadi pertama kita harus takut akan Tuhan kalau kita mau menjadi sahabat Tuhan. Dan ketika kita menjadi sahabat Tuhan dikatakan di sini perjanjiannya akan diberitahukan kepada kita. Melalui apa? Melalui firman Tuhan yang kita dengar di gereja, melalui firman Tuhan yang kita dengar dari setiap ibadah, melalui firman Tuhan yang kita dengar dari komsel. Oleh karena itu sudah kita dengar tadi firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 berkata apa? Latihan badani terbatas tapi ibadah itu mengandung janji. Bagaimana kita bisa menerima janji daripada Tuhan kalau kita tidak mengetahui apa janji Tuhan? Bagaimana kita bisa mempercayai janji Tuhan kalau kita nggak pernah dengar akan janji Tuhan lewat firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Kalau kita berbicara mengenai sahabat dan teman, ada perbedaannya saudara. Setiap persahabatan pasti dimulai dengan pertemanan. Apa bedanya? Teman itu selalu berpikir apa yang saya dapatkan kalau kita berteman. Tetapi sahabat selalu berpikir tentang apa yang bisa saya berikan kepada sahabat saya. Memang ketika kita bisa bersahabat itu diawali dari yang namanya pertemanan. Oleh karena itu dari pertemanan dua orang pasti ada salah satu orang yang berbuat inisiatif lebih dulu. Memberikan sesuatu lebih dulu. Sehingga orang yang lain menangkap bahwa ini orang ini baik. Orang ini mau bersahabat sama saya. Sehingga terjadi persahabatan. Dan terjadi timbal balik. Yang satu berikan ini, yang lain waduh saya sudah diberikan ini, saya harus balas yang lain. Itulah persahabatan. Sama dengan kita kepada Tuhan. Tuhan gak pernah minta kepada kita sesuatu yang lain. Tuhan selalu memberikan lebih dulu. Bahkan kita tahu bahwa Tuhan mati di kayu salib bukan karena kita berharga. Bukan saudara. Tuhan mati di kayu salib itu bukan karena kita bisa ini dan bisa itu. Tetapi Tuhan mau mati di kayu salib karena Tuhan melihat kita lebih dari semuanya. Tuhan melihat kita berharga. Tuhan melihat kita ada nilai. Meskipun kita itu tidak bernilai secara manusia. Secara orang-orang melihat kita nggak ada nilainya kok. Apa kita pandai? Apa kita kaya? Apa kita baik? Enggak, Tuhan nggak melihat itu semua. Tetapi Tuhan melihat kita sahabat. Oleh karena itu Tuhan nggak berpikir apa yang bisa Tuhan dapatkan dari kita. Tapi Tuhan berpikir apa yang Dia bisa berikan kepada setiap kita di tempat ini. Itulah kita berbicara mengenai sahabat. Kalau kita lihat dari Mazmur 25 ayat yang ke-14. Dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Nah, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kita lihat sama-sama naik 2 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Perjanjiannya diberitahukan kepada kita semua. Lewat apa? Lewat firman Tuhan, lewat komsel, lewat ibadah, lewat LCWC mungkin. Itu semua akan terjadi. Dan itu semua media atau cara Tuhan berbicara kepada kita. Menunjukkan jalan-jalan yang harus kita pilih saudara. 13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Orang yang takut Tuhan, Tuhan jamin hidupnya berbahagia. Yang percaya katakan amin. Ini janji firman Tuhan.
Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Artinya Tuhan jamin, Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Berarti kalau kita tahu saudara, sahabat Tuhan itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan mendapatkan janji Tuhan. Tolong ditampilkan dong yang tadi kita sudah buat di sana. Sahabat Tuhan itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu orang yang terima janji Tuhan. Bisa ditampilkan? Nah, terima kasih. Jadi sahabat Tuhan, takut Tuhan, terima janji Tuhan. Sampai di sini kita bisa tangkap ini dulu saudara. Supaya kita pulang, kita bisa dapat sesuatu daripada Tuhan saudara. Nah, hari ini saya mau sharingkan tentang 3 sahabat Tuhan yang ada dalam Alkitab. Yang bisa sama-sama kita pelajarin dari 3 sahabat itu. Sahabat Tuhan yang pertama itu adalah Henok. Sahabat Tuhan yang kedua itu adalah Nuh. Sahabat Tuhan yang ketiga adalah Abraham. Dan kita akan belajar sama-sama dari tokoh Alkitab ini saudara melalui Ibrani 11 nanti. Karena 3 tokoh ini merupakan saksi-saksi iman atau pahlawan iman yang sama-sama kita bisa pelajarin tentang karakternya mereka dalam mengikut Tuhan. Dan kenapa kok Tuhan bisa sebut mereka adalah sahabat Tuhan. Kita masuk kepada sahabat Tuhan yang pertama. Kejadian 5 ayat yang ke-24 yaitu Henok. Kejadian 5 ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, bersahabat dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henok adalah salah satu orang yang tidak pernah mengalami kematian jasmani karena dia langsung diangkat oleh Tuhan. Dikatakan Henok hidup bergaul dengan Allah. Henok hidup bersahabat dengan Allah. Kenapa kok Henok bisa hidup bersahabat dengan Allah? Kita lihat dari Ibrani 11 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Henok ini merupakan salah satu pahlawan iman juga. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan, ia bersahabat dengan Allah. Ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Berpaling kepada artinya menuju. Kalau berpaling dari artinya menjauhi. Jadi kata-kata berpaling kepada itu sedang menuju kepada. Tapi kalau kata-kata berpaling dari dia menjauhi. Dikatakan di sini berpaling kepada Allah. Berarti menuju kepada Allah. Ia harus percaya, garis bawahi kata-kata percaya. Bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Poin yang pertama, kalau kita berbicara mengenai Henok, sahabat Tuhan itu percaya atau beriman. Kenapa Henok bisa disebut sahabat Allah? Karena Henok itu dikatakan berpaling kepada Allah dan ia percaya bahwa Tuhan itu ada, Allah itu ada. Henok sahabat Tuhan itu percaya dan beriman. Allah ada berbicara, Allah itu hadir. Allah ada berbicara bahwa Allah itu nyata. Kalau kita tahu bahwa Allah ada, Allah hadir dan Allah nyata dalam kehidupan kita. Seharusnya cara kita hidup itu enggak sembarangan. Cara kita hidup, kita tahu bahwa ada sesosok pribadi yang senantiasa bersama dengan kita. Sehingga cara hidup kita itu cara hidup yang menghormati Tuhan. Cara respon kita, respon yang menghormati Tuhan. Cara kita berkata-kata itu seperti orang yang menghormati Tuhan. Karena Allah itu ada. Lain kalau Allah enggak ada. Beda, makanya kalau orang sekolah, kalau ada guru selalu lebih takut. Kalau enggak ada guru kita akan ribut satu kelas, semua ribut di kelas itu ya. Ketika ada guru langsung semua diem. Karena apa? Karena takut pada guru. Tapi enggak ada guru enggak takut. Berarti hormatnya waktu ada guru. Tuhan itu beda, Tuhan itu maha hadir. Kalau kita menghargai Tuhan itu ada dan mengakui kenyataan bahwa Tuhan itu memang benar-benar nyata, Tuhan memang benar-benar ada, cara hidup kita seharusnya cara hidup orang beriman yang menghormati Tuhan. Dikatakan di sana juga bahwa Allah memberi upah. Berarti Allah itu menyediakan kebutuhan kita. Bahwa dalam kata-kata percaya itu ada keyakinan bahwa Tuhan itu menjamin hidup kita dan ada juga rasa hormat dan takut akan Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Henok.
Nah, Henok kenapa bisa percaya kepada Tuhan? Kenapa kok bisa yakin senantiasa bahwa Allah itu nyata, Allah itu ada bersama dengan dia, bahkan dikatakan bergaul karib, bersahabat dengan Allah. Karena Henok selalu terima firman Tuhan. Lewat apa? Lewat telinganya. Ketika dia terima firman Tuhan, lewat apa yang dibaca, lewat dia dengar Tuhan dan lain sebagainya, itulah terbangun yang namanya iman. Oleh karena itu Henok, sahabat Tuhan itu percaya dalam kurung beriman kalau kita lihat poinnya. Kenapa dia bisa punya iman? Karena dia bangun hubungan dengan Tuhan lewat sahabat itu. Dia dengar firman, maka timbul iman. Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana kita bisa timbul imannya kalau kita nggak pernah dengar firman atau kita dengar firman setengah-setengah sambil kita terdistraksi dengan WA dan lain sebagainya. Sehingga persahabatan kita nggak sampai level persahabatan. Dan kenyataannya kita bukan bersahabat kok sama Tuhan. Kita berteman. Karena kita berteman dengan Tuhan selalu kita mikir saya dapat apa dari Tuhan. Kalau saya hari ini pelayanan saya dapat apa dari Tuhan. Kalau saya hari ini ke gereja saya dapat apa dari Tuhan. Kalau saya memberikan hidup saya untuk Tuhan saya dapat apa dari Tuhan. Itu kan bukan statement sahabat, itu statement teman. Teman selalu pikir saya dapat apa. Apa saya dapat apa, untungnya apa buat saya. Jadi hari ini kalau kita tadi sudah nyanyi ya, I offer my life, itu bener nggak offer my life? Atau cuma nyanyian? Kalau kita offer my life, kita offer jam kita hari ini, waktu kita hari ini untuk dengar firman Tuhan. 35 menit kita dengar firman Tuhan, komit. Karena I offer my life, I offer my time pada Tuhan. Untuk terima apa yang menjadi isi hati Tuhan. Supaya saya bangun hubungan, bukan saya memikirkan saya dapat apa waktu saya kasih waktu saya sama Tuhan. Tapi karena saya sahabat Tuhan, saya kasih waktu saya saja sama Tuhan. Itu aja. Gak mikir nanti dapat apa. Karena di tengah-tengah firman itu terjadi tuntunan Tuhan. Di tengah-tengah firman itu timbul iman. Iman itu yang membuat kita percaya sama Tuhan sama seperti Henok. Sehingga Henok disebut sahabat Allah. Kita sama-sama buka Ibrani 12 ayat 15 sampai 17. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ibadah adalah kasih karunia Allah. Karena tidak semua orang bisa datang ibadah. Dan tidak semua orang datang ibadah tidak bisa dengar firman Tuhan dengan baik. Jadi kalau hari ini kita bisa datang ibadah dengan baik, pikiran fresh, tanpa ada masalah, tanpa ada tekanan, tanpa ada gangguan, itu semua kasih karunia daripada Allah. Kalau kita bisa terima kasih karunia daripada Allah, kita bisa memanfaatkan ibadah ini dengan baik. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Mungkin karena kita dengar firmannya setengah-setengah, mungkin atau kita dengar firman gak sungguh-sungguh, atau kita gak dengar firman makanya kita selalu ada ribut, perbedaan pendapat, cekcok dan lain sebagainya. Karena firman gak pernah masuk dalam pikiran kita ataupun dalam hati kita. Oleh karena itu tema bulanan kita di bulan Mei, hati tempat perbendaharaan firman. Itu bukan hanya hati simpan firman saudara. Tempat perbendaharaan itu artinya tempat pengolahan. Jadi ketika kita terima firman di pikiran dan masuk dalam hati, itu harus direnungkan. Supaya jadi sesuatu rema dalam kehidupan ini. Kalau kita dengar firman Tuhan ya dengar, kita percaya Tuhan percaya. Tapi percaya yang seperti apa? Bukti kepercayaan yang seperti apa? Tindakan kepercayaan yang seperti apa, respon kepercayaan yang seperti apa kalau kita nggak pernah merenungkan firman dalam kehidupan dan hati kita. Kita baca ayat 16. Ayat yang ke-16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan, yang menjual waktunya dengar firman untuk hal-hal yang receh yang tidak ada gunanya. 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Tidak akan pernah terjadi kairos Tuhan kalau kita tidak pernah buka hati kita untuk terima firman Tuhan dalam kehidupan ini. Kalau kita, saya percaya, yang saya percayai, kairos Tuhan itu saya percaya mungkin ya, ini cara berpikir saya. Ketika saya mendengarkan 100 khotbah, kemudian saya dapat pencerahan atau kairos Tuhan di khotbah yang 100. Kenapa kok saya mengejar datang ke gereja, dengar firman Tuhan dengan baik, sungguh-sungguh? Karena saya sedang menghabiskan kuota saya untuk menjemput kairos Tuhan.
Itu cara berpikir saya. Sehingga setiap kita dengar firman Tuhan, saya dengar firman Tuhan, saya nggak suka untuk terdistraksi. Lebih baik saya nggak usah datang ke gereja. Kalau saya harus datang ke gereja tapi setengah hati. Kalau saya harus datang ke gereja hanya untuk melayani tanpa dengar firman. Saya menghargai firman sedemikian rupa karena saya percaya di setiap firman ini akan ada kairosnya Tuhan. Dan saya nggak tahu kairos yang keberapa. Termasuk ikut acara LCWC, saudara. Saya yakin ada kairos Tuhan di sana. Kalau saya belum dapat kairos di sana, mungkin setelah itu. Sehingga saya bisa menghabiskan kuota 1 lebih cepat. Kalau orang menghabiskan 100 kali 100 khotbah, kalau 1 tahun ada 52 minggu, berarti 2 tahun dihabiskan kairos Tuhan. Tapi kalau saya datang ke gereja, dengar firman Tuhan seminggu 4 kali, saya kejar 4 kali lebih cepat. Berarti kan kalau dalam 2 tahun, saya habiskan dalam 6 bulan saya jemput kairos Tuhan. Itu cara berpikir saya. Berbeda, terserah saudara mau ikut apa enggak. Tapi cara mikir saya seperti itu. Sehingga saya jemput terus. Kalau Tuhan datang ya, bukan saya nganggap Tuhan terlambat, enggak. Tapi saya mau inisiatif jemput Tuhan. Lewat firman Tuhan yang saya terima. Sehingga ketika saya terima firman Tuhan, saya dapat tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan itu menjadikan saya punya iman. Iman menjadikan saya sahabat Tuhan. Berikutnya, kita lihat di poin yang kedua. Kita lihat dari Nuh, saudara. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bersahabat, bergaul dengan Allah. Nuh juga disebut sahabat Allah. Kenapa Nuh disebut sahabat Allah? Saya selalu membandingkan dengan Ibrani 11. Jadi baik Henok, baik Nuh, baik Abraham itu ada dalam Ibrani 11. Kalau tadi kita baca Ibrani 11 ayat 5 dan 6, kita baca ayat yang ke-7 sekarang mengenai Nuh. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat, garis bawahi kata-kata dengan taat. Mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi kalau kita berbicara Nuh, poin yang kedua, sahabat Tuhan itu taat. Dan kita sudah sering dengar firman tentang ketaatan. Ketaatan bukanlah hasil dari mengerti seluruh rencana Tuhan. Namun ketaatan adalah keputusan mempercayai Tuhan setiap langkah demi langkah, saudara. Itulah berbicara ketaatan. Jadi kadangkala kita mendapatkan instruksi, mendapatkan perintah Tuhan yang enggak sesuai dengan keinginan kita, keadaan kita. Mungkin kita merasa bahwa kita enggak mampu, tapi percayailah lewat langkah demi langkah ketika kita menjawab setiap langkah yang Tuhan berikan dengan ketaatan, di situ penyertaan Tuhan terjadi. Nuh cuma dapat untuk buat bahtera. Ukurannya diberikan sesuai berapa tingginya, berapa lebarnya, kayunya pakai apa. Tapi Nuh dengan taat. Nuh gak banyak tanya, loh Tuhan kok kayunya ini, kayunya kok gak itu, kok ukurannya segini. Nah saya kan cuma sekeluarga suami istri, saya sama istri, anak 3 sama menantu kan cuma 8 orang. Bahteranya kok gede sekali, dia gak pernah tanya. Tapi dia percaya lebih dulu. Dan di tengah-tengah dia percaya langkah demi langkah, di situ jawaban Tuhan mulai terlihat. Kadang-kala kita nggak bisa langsung lihat janji Tuhan. Kadang-kala kita perlu melangkah dengan ketaatan supaya kita bisa lebih dekat kepada janji Tuhan itu, saudara. Kita sama-sama lihat dari Bilangan 20 ayat 7 dan ke-8. Tuhan berfirman kepada Musa, 8. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Jadi pada kejadian ini saudara, itu adalah peristiwa di mana bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan dan mereka ada satu tempat ketika dalam perjalanan itu di tempat di mata air Meriba, saudara. Di mana ketika ada di tempat itu, saudara, di bukit batu itu mereka kehabisan air dan mereka nggak punya air. Semua orang kehausan, ternak mereka juga kehausan juga. Dan saudara tahu air itu adalah sumber kehidupan. Orang bisa nggak makan beberapa hari, tapi kalau orang nggak minum beberapa hari bisa mati dehidrasi, saudara.
Jadi hari itu mereka semua panik, bangsa Israel panik, dan mereka mulai mengolok-olok Musa, mulai mengata-ngatai Tuhan, mulai kecewa dengan Tuhan, dan keluar satu statement bahwa apa? Musa, engkau membawa kami keluar dari bangsa Mesir ke tanah yang gak jelas, ketujuan yang gak tahu di mana, dan engkau membawa kita mati hari ini karena kita kehabisan air. Itu statement yang diucapkan bangsa Israel dan tidak hanya sekali saudara, tapi beberapa kali diucapkan. Lewat peristiwa-peristiwa mereka terhimpit, ketika di depan mereka ada laut Teberau, mereka mulai mengatakan hal itu. Ketika mereka ada makanan gak ada, Tuhan beri mana juga mereka ngomel. Ketika diberi mana mereka juga masih ngomel. Ketika Tuhan sudah beri tiang awan, tiang api, itu semua akibat dari bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut. Dan mengatakan bahwa lebih enak di Mesir, saudara. Kita lihat di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Tadi Musa dapat instruksi, ketika nggak ada air, suruh berkata-kata kepada bukit batu itu. Tapi apa yang dilakukan Musa? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Apa yang terjadi? Maka keluarlah banyak air. Sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu, kata-kata apa ini? Tidak percaya. Salah ini firman Tuhannya. Seharusnya karena kamu tidak taat. Karena kamu tidak taat kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku. Karena kan yang dilakukan Musa kan gak taat, bukan gak percaya ya. Tapi saya baru sadar bahwa ketidaktaatan itu berarti ketidakpercayaan. Kalau kita nggak taat sama Tuhan, berarti kita sedang nggak percaya sama Tuhan. Kita baca lanjutannya. Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Tidak taat sama dengan tidak percaya. Memang saudara, tadi kita belajar dari Henok, sahabat Tuhan itu percaya, beriman. Kalau kita belajar dari Nuh, sahabat Tuhan itu taat. Kepercayaan dan ketaatan ini satu paket yang tidak bisa kita pisahkan, saudara. Karena ketika kita tidak taat, di saat yang sama kita tidak percaya. Sekalipun kita datang ke gereja, sekalipun kita angkat tangan kita, sekalipun kita nyanyi buat Tuhan, sekalipun kita dengar firman, tapi kalau kita nggak taat, kita sama dengan orang yang nggak percaya sama Tuhan. Ketaatan punya nilai yang mahal, saudara. Kalau saudara lihat dari peristiwa ini, ketika bangsa Israel gak punya air dan Tuhan suruh Musa berkata-kata kepada bukit batu itu, tapi Musa mukul bukit batu itu, apakah ketika Musa gak taat airnya gak keluar? Airnya keluar gak ini? Keluar airnya. Berarti saudara, mujizat itu bisa terjadi sekalipun kita gak taat sama Tuhan. Hati-hati loh. Kalau tolak ukur kita ikut Tuhan, hanya kejar mujizat, hanya kejar terima berkat Tuhan, orang bisa terima berkat Tuhan, tapi orang yang sama bisa nggak taat. Dan saudara tahu kalau nggak taat sama dengan nggak percaya. Apa yang terjadi kepada Musa? Musa ditolak, nggak masuk tanah perjanjian meskipun dia minum air. Bangsa Israel juga bersungut-sungut pada hari itu. Dia mengata-ngatai Tuhan. Tapi apa dia nggak terima air? Dia terima air, dia terima mujizat. Berarti orang bisa terima mujizat, tapi orang yang sama bisa ditolak Tuhan karena tidak taat dan tidak percaya kepada Tuhan. Ini yang menjadi poin kita hari ini. Nuh itu sahabat Tuhan yang taat, dikatakan kayunya pakai kayu ini dia kerjakan, dikatakan ukurannya segini juga dia kerjakan, meskipun butuh waktu yang lama dia juga taat. Dia nggak pernah menanyakan kapan hujannya Tuhan, kapan mendungnya Tuhan. Dia nggak pernah tanya semua itu. Terus siapa yang naik sini Tuhan, dia nggak pernah tanya semua itu. Ketika dia dapat instruksi dia kerjakan taat selangkah demi selangkah dan demi selangkah. Sehingga dia bisa melihat pada akhirnya bahwa di dalam bahtera itu dia bisa melihat bahwa oh ini toh maksudnya Tuhan. Kadang-kala Tuhan nggak langsung beritahu rencananya. Tapi kadang-kala Tuhan mau kita belajar taat di tengah-tengah situasi yang sukar. Sahabat Tuhan itu taatnya itu bukan karena paksaan saudara. Tapi sahabat Tuhan itu taat karena kasih kepada Tuhan. Dan karena rasa terima kasihnya juga kepada Tuhan. Hari ini kalau kita taat hanya karena paksaan, kita bukan sahabat Tuhan saudara. Sahabat Tuhan itu taatnya bukan terpaksa. Tapi taatnya itu pilihan karena dia tahu dia mengasihi Tuhan.
Dan karena dia tahu, dia butuh rasa terima kasih. Karena dia sudah terima banyak dari Tuhan. Itulah bukti bahwa orang taat karena sahabat Tuhan. Bukan taat karena terpaksa, saudara. Yang terakhir, yang ketiga. Yakobus 2 ayat 23 dari Abraham. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi Abraham disebut sahabat Allah. Tuhan mengakui bahwa Abraham adalah sahabat Allah. Kita lihat dari Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Berikutnya, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang, sekalipun dari antara orang mati dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Kembali kepada ayat 17 ya. Kalau kita berbicara mengenai Abraham, dikatakan ia telah menerima janji, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Poin yang ketiga, Abraham, sahabat Tuhan itu melihat pribadi, bukan janji atau berkat, saudara. Kalau Abraham melihat Tuhan dari janjinya, dari berkatnya saja, waktu ia telah terima janji itu, telah terima berkat itu, telah terima anak itu yang namanya Ishak itu, dan waktu diminta kembali sama Tuhan, dia pasti bertanya, ini kan janji Tuhan, kok Tuhan minta balik? Ini kan Tuhan yang beri, kok Tuhan minta balik? Tapi Abraham tidak pernah melihat Tuhan dari janjinya saja. Abraham melihat pribadi Tuhan lebih dalam daripada janjinya. Sekalipun janji yang sudah diterima, diminta, dia bisa berikan. Akan lebih mudah orang taat, akan lebih mudah orang beriman, akan lebih mudah orang percaya kepada Tuhan. Ketika orang itu belum terima janji, saudara. Tapi ketika sudah terima janji, baru bisa dilihat orang itu percaya kepada Tuhan, percaya kepada pribadi, atau hanya mempercayai janjinya. Oleh sebab itu saudara, banyak kan teman-teman kita lah yang hari ini gak sama-sama kita hari ini. Ketika doa belum dijawab, kondisi sukar, selalu doanya sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan tolong saya minta jodoh, Tuhan tolong saya minta berkat, saya minta pekerjaan. Mungkin yang nikah saya minta anak. Tapi apa yang terjadi ketika sudah terima janji Tuhan itu? Mereka gak ada di sini kan. Waktu doa sudah dijawab, sudah dapat jodoh. Nanti bingung. Ya kok saya gak ada waktu untuk ngedit kok. Adanya Sabtu kok. Jadi gak bisa datang, yes. Nanti yang dapat anak, ya saya gak bisa ke gereja. Karena anak ini harus dirawat dan lain sebagainya, nggak pakai sus, banyaklah alasannya. Nanti yang dapat berkat, iya kok saya ke meeting kok sama klien kok, dealing kok sore-sore, hari Sabtu, hari Minggu nggak bisa. Kalau orang datang ke gereja hanya cari janji Tuhan, dan waktu dia dapat jawaban doa itu, sudah selesai kok dia sama Tuhan. Kenapa orang itu belum selesai sama Tuhan? Karena belum terima janji Tuhan. Kalau orang kerja belum dapat gaji, dia akan stay di tempat itu terus. Tanggal 30 gajian belum, tanggal 1 masuk dia, tunggu. Kasih kode, tanggal 2 masuk masian. Gak dapat gaji dia akan nunggu terus. Sampai gajinya telat, datang tanggal 5, dia terima, sorry Pak saya izin resign. Kenapa? Sudah dapat gaji kok. Kenapa gak resignnya sebelum itu, tanggal 30 gak dapat langsung resign. Karena gak dapat gaji, yang dikejar kerja untuk dapat gaji. Betul ya? Tapi kalau kita ikut Tuhan, sistemnya kita dapat gaji dari Tuhan, Tuhan gak beri gaji, kita setia, kita kerjakan, mau apa semua kita kerjakan. Waktu gajian, waktu dapat berkat, doa dijawab, apa kita setia sama Tuhan? Itu loh menunjukkan kita sama Tuhan itu seperti pegawai dan pimpinan, atau kita sama seperti Tuhan itu seperti sahabat. Kalau seperti sahabat, tidak lihat apa yang saya dapat, tapi lihat apa yang saya berikan. Tapi karena kita bersahabat dengan Tuhan, Tuhan itu setia. Tuhan gak pernah membiarkan kita itu jatuh tergeletak, tidak pernah membiarkan kita sendirian. Penyertaannya selalu setia kepada kita semua.
Tapi pertanyaannya, bisakah kita setia sama Tuhan sekalipun bukan doa belum dijawab, doa sudah dijawab? Kalau doa belum dijawab bagi beberapa orang bisa. Wah, semakin sungguh-sungguh doa puasa, puasa Daniel, puasa Esther, semua puasa dijalani supaya bisa dapat sesuatu. Tapi waktu sudah dapat itu loh. Abraham ini luar biasa. Kenapa dia bisa disebut sahabat Tuhan? Sudah terima yang dijanjikan, dia bisa berikan apa yang dijanjikan. Yang ditunggu-tunggu. Janji itu datang kepada Abraham itu puluhan tahun dan waktu sudah terjadi kan dia senang. Wah, ini janji Tuhan. Tapi Abraham bisa memberikan anaknya yang tunggal tanpa ragu-ragu, saudara. Kita lihat dari Ibrani 11 ayat yang ke-13. Ini yang luar biasa dari seorang Abraham, saudara. Bukan hanya memberikan Ishak, tapi ini yang berharga, yang luar biasa. Dalam iman mereka semua ini, termasuk Abraham, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Bahasa ini agak sukar untuk dipahami. Saya pakai bahasa Inggris meskipun saya nggak jago bahasa Inggris, saudara ya. Kita lihat dari NIV-nya, saudara. Dan mohon maaf kalau saya salah dalam pronunciation, tapi saya mengharapkan Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Menerjemahkan pronunciation saya yang salah ini, saudara ya. All these people were still living by faith when they died. Semoga betul. Ya, jadi semua orang yang sudah percaya itu ya, pahlawan-pahlawan iman itu, mereka tuh mati dalam imannya kepada Tuhan. Jadi setia sama Tuhan sampai mati, mempertahankan iman ya. They did not receive the things promised. Mereka tuh nggak terima apa yang dijanjikan. Jadi jangan kita pikir Abraham itu bapak orang beriman karena dia doa dijawab, karena dia apapun didapatkan, dia orang kaya. Bukan, Abraham itu nggak terima apa yang dijanjikan. Loh, bukannya Ishak. Loh, janji Tuhan itu apa? Tuhan apa janji kamu punya satu anak nanti? Enggak. Tuhan janjinya apa? Keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di laut, kata Tuhan. Apa Abraham bisa lihat itu terjadi? Jadi Abraham disebut bapak orang beriman justru karena dia tidak terima janji Tuhan. Sampai mati dia tidak bisa lihat keturunan yang sebanyak itu. Dia hanya bisa lihat mungkin sampai beberapa keturunan di bawahnya. Tapi nggak sampai bangsa Israel yang ada di tanah Mesir. Nggak sampai. Dia sudah mati duluan. Jadi Abraham ini luar biasa. Jangan kita mikir bahwa Abraham bapak orang beriman terus imannya yang besar itu bisa mindahkan gunung. Bisa buat hal yang nggak ada jadi ada. Bisa pegang barang orang lain jadi punyanya. Bukan. Abraham itu bapak orang beriman karena di tengah-tengah dia mempertahankan imannya itu dia nggak dapat janji itu. Tuhan janji bahwa keturunannya akan luar biasa banyak. Tapi yang dilihat hanya Ishak. Tapi dia tetap waktu Ishak ini pun yang dia punya cuma satu ini diminta Tuhan, dia kasih juga sama Tuhan. Berarti kan Abraham ini lihat pribadi lebih daripada janji Tuhan. Kalau dia lihat janji Tuhan, dia pasti eman. Loh, satu, kalau dua enggak apa-apa Tuhan, ini kan satu enggak kasih. Nah, dari siapa nanti keturunannya? Karena dia percaya kepada Tuhan, itulah membuat dia punya hikmat. Oleh karena itu ayat yang ke-19 dikatakan apa? Karena ia berpikir bahwa Tuhan bisa membangkitkan orang mati dan lain sebagainya. Pikiran itu muncul dari hati yang diisi oleh firman. Dan dia bisa berpikir sesuatu yang positif. Yang mungkin belum tentu terjadi. Tapi pikiran itu jadi landasan dia untuk datang kepada Tuhan. Untuk menyerahkan apa yang Tuhan minta. Tanpa ragu-ragu. Itulah dari seorang Abraham, saudara. Kalau kita lihat 3 sahabat Tuhan. Yang pertama adalah Henokh, sahabat Tuhan. Itu percaya, beriman. Yang kedua, Nuh, sahabat Tuhan itu taat. Yang ketiga, Abraham, sahabat Tuhan itu melihat pribadi lebih daripada janji. 3 sahabat Tuhan versus 1 sahabat, 1 yang bukan sahabatnya Tuhan. Kita lihat dari ayat Yakobus 4 ayat yang keempat. Ini yang bukan sahabatnya Tuhan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ada sahabat yang bukan sahabatnya Tuhan, tapi sekaligus juga musuhnya Tuhan. Yaitu ketika kita bersahabat dengan dunia, saudara. Saya undang pemain musik, well singer. Sahabat dunia adalah musuh Allah. Ketika kita
bersahabat dengan dunia, artinya di saat yang bersamaan kita memakai cara pikir dunia, kita memakai cara respon dunia, kita memakai cara kerja dunia. Sehingga kita sudah mulai melupakan asas-asas firman Tuhan yang sudah pernah kita dengar, yang pernah kita simpan, iman yang kita miliki. Kalau orang menjadikan dirinya sahabat dunia, hidup itu asal-asalan. Dan saya bersyukur hari ini tidak ada yang menjadi sahabat dunia. Karena kita semua di tempat ini, ada di tempat ini memberikan telinga, pikiran dan hati kita untuk dengar firman. Jadi kita mau kok, kita semua di tempat ini mau jadi sahabatnya Tuhan, saya yakin. Oleh sebab itu saudara, tema bulan Mei dan tema bulan Juni itu berkaitan. Bukan merupakan satu kebetulan. Kenapa kok jadi sahabat Tuhan dan hubungannya apa dengan hati? Kalau hati tempat perbedaran firman dan kita simpan firman dalam hati ini, saya yakin pengaruh dunia nggak bisa masuk dalam diri kita. Tapi kalau hati kita bukan tempat perbendaharaan firman, hati kita simpan sesuatu yang lain. Di saat yang sama, kita akan memikirkan pikiran dunia dan respon kita, cara kerja kita, apapun yang kita lakukan, kita nggak sadar bahwa cara dunia itu sudah melekat dalam diri kita, saudara. Oleh sebab itu, mari saudara, jadilah sahabat Tuhan yang baik. Jadilah sahabat Tuhan yang benar-benar bersahabat. Jangan jadi kita mengaku bahwa Tuhan sahabatku, tapi ketika kita datang kepada Tuhan, mana bagianku, mana jawaban doaku, mana berkatku, mana kesembuhanku. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan cara seperti itu, saya mau kasih tahu pada kita semua, kita bukan sahabat Tuhan, tapi kita hanya berteman dengan Tuhan, saudara. Ayat yang terakhir, Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi jangan kita menjadi sahabat dunia, kemudian serupa dengan dunia. Tetapi berubahlah pemikiranmu. Pemikiran yang berubah diawali dari hati yang dirubah Tuhan. Karena hati ada firman. Karena kita buka hati kita, kairos Tuhan masuk dalam hati kita, naik kepada pikiran kita. Sehingga kita nggak punya pikiran dunia, pikiran kita diperbarui terus menerus. Tujuannya apa sih kok pikiran harus diperbarui? Tujuannya apa? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kenapa hati harus diisi firman? Kenapa pikiran harus diperbarui dengan firman Tuhan senantiasa? Karena kadangkala, seringkali, meskipun kita sudah berusaha menjadi sahabat Tuhan, kita seringkali masih salah paham sama Tuhan dengan lebih mengutamakan kehendak kita daripada kehendak Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan. Kalau kita nggak benar-benar ngisi hati kita dengan firman, ngubah pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Sama seperti yang dilakukan Abraham. Apakah Abraham nggak punya kehendak? Apakah Abraham robot? Kenapa dia bisa berikan kehendaknya kepada Tuhan? Karena dia sudah mengisi hatinya penuh dengan firman. Pikirannya dipenuhi dengan firman. Dan dia melihat ini adalah sahabatnya yang minta. Kalau dia sahabatnya minta, Abraham gak pernah minta apa yang bisa saya dapatkan. Karena dia bukan temannya Tuhan, tapi dia sahabat Tuhan. Dia hanya berpikir kalau Tuhan minta, ya saya berikan. Karena sahabat selalu berpikir apa yang bisa saya berikan. Toh pada akhirnya Tuhan sediakan domba di sana. Yang dililit sama duri itu di sana. Untuk penggantinya Ishak, saudara. Jadi hari ini pastikan keluar dari tempat ini. Jangan hanya berteman dengan Tuhan. Tapi lihat Tuhan sebagai sahabat kita, saudara. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan dalam hidup ini gak pernah menyesal untuk memberikan nyawanya kepada kita semua. Tapi pertanyaannya ketika kita sudah masuk terjun pelayanan terlalu dalam, ketika kita banyak ngurusin orang yang seharusnya bukan urusan kita, harus menyelesaikan masalah yang bukan masalah kita, dan harus menjadi orang yang disalahkan ketika tidak ada yang bisa disalahkan. Apakah kita menyesal kita ambil pelayanan ini kepada Tuhan? Melalui firman Tuhan, kalau kita mau jadi sahabat Tuhan, ketaatan itu bukan menjadi satu paksaan. Tapi ketaatan itu menjadi pilihan yang akan kita ambil, saudara. Sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan sebagai bukti rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan gak pernah menyesal memberikan nyawanya kepada kita. Sekalipun kita hari ini belum mengerti akan kehendak Tuhan. Dan seringkali kita ambil kehendak kita sendiri.
lebih daripada kehendak Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku gak pernah menyesal menggantikan nyawaku, menggantikan kamu. Mari saudara, hari ini kalau kita harus pilih pilihan yang sulit, tetapi pilihan yang sulit itu ada Tuhan. Mari kita ambil pilihan yang sulit, sama seperti Abraham. Abraham itu mengambil pilihan yang sulit, tetapi dia tahu di tengah-tengah pilihan yang sulit itu ada Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel yang selalu memilih untuk pilihan yang mudah yang tidak ada Tuhan. Bangsa Israel dibawa keluar oleh Tuhan dari Mesir menuju tanah Kanaan dengan tujuan beribadah. Itulah statement yang dikatakan Musa kepada Firaun, supaya umatku bisa beribadah. Tetapi bangsa Israel tidak pernah menghargai ibadah sedemikian rupa, bahwa Tuhan rela menghabiskan waktunya bersama bangsa Israel yang bebal selama 40 tahun. Padahal perjalanan itu bisa dilakukan dalam beberapa hari saja kalau jalan, saudara. Kenapa kok bisa seperti itu? Tuhan bisa punya hati yang besar seperti itu hanya supaya bangsa Israel bisa sadar bahwa ibadah itu penting. Kenapa kok ibadah penting? Ibadah itu inisiatif Tuhan untuk mendekatkan diri kepada bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel tidak mau mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Sekalipun kondisinya susah di padang gurun, statementnya selalu berkata apa? Lebih enak di Mesir. Di Mesir ada banyak air, ada banyak makanan, ada banyak fasilitas. Ternak kami terjamin, semua kami, harta kami terjamin. Tetapi di saat yang bersamaan di Mesir tidak ada Tuhan. Dan ketika dia harus menuju tanah Kanaan, yang Tuhan ada di sana, ketika dia ada di padang gurun 40 tahun yang ada Tuhan, dia tidak melihat keberadaan Tuhan dan dia tidak menghormati Tuhan dan dia tidak menganggap Tuhan itu penting, sehingga dia selalu berpikir kepada masa lalu berkat lebih penting daripada Tuhan. Inilah yang menyakiti hati Tuhan. Hari ini kalau kita ada di padang gurun, saudara, pastikan itu ada Tuhan. Dan kalau saudara mau kembali ke masa lalu yang lebih banyak berkatnya, lebih banyak pilihannya, lebih banyak kenikmatannya, pastikan ada Tuhan juga. Jangan pernah memilih pilihan yang lebih mudah tetapi tanpa Tuhan. Tetapi belajarlah seperti sahabat Tuhan yang namanya Henokh, yang namanya Nuh, yang namanya Abraham. Memilih pilihan yang sukar, tetapi mereka tahu di pilihan yang sukar itu ada Tuhan. Jangan kita seperti Nuh. Kalau kita dalam keadaan Nuh, kita pasti akan marah sama Tuhan. Tuhan gak jelas, Tuhan itu main-main sama aku. Ngapain aku buat kapal di atas gunung? Siapa yang mau diselamatkan? Kenapa Tuhan gak pilih orang lain saja? Aku mau kerjakan kerjaanku. Tetapi di saat yang sama, dia harus berusaha hidup dengan panggilan mengerjakan kapal yang tidak tahu, ditertawain oleh banyak orang, menanggung malu yang seharusnya gak dia tanggung, menanggung olokan yang seharusnya gak dia tanggung, tetapi dia mau tanggung untuk sahabatnya yang namanya Tuhan Yesus. Mari nyanyikan lagu ini, refnya saja, bahwa kita milih Tuhan itu bukan pilihan yang salah, tapi no turning back. Bagian yang terbaik selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga, Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. mari kita angkat tangan kita lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan dengan yakin, memilihmu bagian yang terbaik.
Firman-Mu sudah diberitakan di tempat ini, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu tidak pernah berhenti berkarya dalam kehidupan kami, selalu mengingatkan kami, menuntun kami, menegur kami, bahkan menghibur kami dalam menjalani kehidupan ini. Supaya ketika kami pulang dari tempat ini, kami sudah mendapatkan jawaban doa, kami mendapatkan keyakinan, dan kami mau lebih sungguh-sungguh menjadi sahabat Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mau berdoa bersyafaat untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Kau memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Supaya gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh orang-orang yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan, gereja, keluarga bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Agar dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan untuk kami menggembalakannya. Untuk kami bisa berjemaat, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah diberikan oleh jemaat-Mu. Baik itu persembahan, perpuluhan, diakonia, ucapan syukur, pembangunan gereja dan lain sebagainya. Kiranya Kau menerima persembahan mereka sebagaimana persembahan Habel. Dan Kau memberkati jemaat-Mu di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam perjodohan, di dalam kesehatan, hingga iman rohani mereka sampai kepada anak cucu. Kiranya kebaikan dan kebajikan Tuhan senantiasa menyertai. Mari saudara sama-sama kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan mengingatkan kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Menjemput jemaat dan gerejanya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Yang membuat hati kita berkobar-kobar. Dan roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. As we praise, when I can feel the change, as your presence now in faith, hear the sound.